Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tricahyanti dari Offering D. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang telah diberikan oleh dosen kami. Studi kasusnya itu, seorang anak mengeluh sakit perut dan diare setelah makan makanan jajanan di pasar. Nama penyakit tersebut atau yang dideritanya itu diare akut. Apa sih diare itu? Diare itu adalah suatu kondisi di mana seseorang membuang air besar dengan konsistensi lembek atau berbentuk cairan. Untuk berbentuk cair, bahkan dapat berupa air saja. Dan frekuensi lebih sering biasanya itu 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Nah, apa itu diare akut? Diare akut itu diare yang onset gejalanya tuh tiba-tiba dan berlangsung kurang lebih 14 hari. Nah, ada lagi namanya diare kronik, yaitu diare yang berlangsung lebih dari 14 hari. Secara klinis, penyebab diare dapat dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama itu infeksi disebabkan oleh bakteri, virus. Yang kedua, virus atau invasi parasit. Ketiga, palaprosit. Yang keempat, alergi. Yang kelima, keracunan. Yang keenam itu imunodefisiensi atau penurunan sistem imun. Nah, dari kelompok penyebab diare tersebut paling sering adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Virus merupakan penyebab diare akut terbanyak pada anak 7-80%. Nah, bakteri apa aja yang terjadi pada diare tersebut yang bisa menyebabkan diare? Itu ada Enterotoxigenic E. coli, Enteropatogenic E. coli, Enterocogerative E. coli, parasit, dan masih banyak lagi bakteri-bakteri yang ada yang akan menyebabkan diare akut atau diare dan semacamnya. Nah, mekanisme dasar penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik atau makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus berlebihan sehingga timbulnya diare tersebut. Selain itu menimbulkan gangguan sekresi akibat toksik di dinding usus sehingga sekresi air dan elektrolit meningkat, kemudian menjadi penyakit diare tersebut. Nah, gangguan motilitas usus yang mengakibatkan hiperperistaltik. Nah, akibat dari diare itu sendiri adalah kehilangan air dan elektrolit atau dehidrasi yang mengakibatkan gangguan keseimbangan asam basa atau disebut juga asidosis metabolik dan hipokalemia, dan gangguan gizi, intake kurang, output berlebihan. Bisa juga hipoglikemia dan gangguan siklus darah. Apa sih yang di studi kasus itu, bakteri apa yang terjadi? Nah, nama bakteri penyebab diare akut itu yang ada di studi kasus itu namanya Escherichia coli. Apa sih itu Escherichia coli? Escherichia coli itu adalah suatu keluarga bakteri yang terdiri dari sejumlah besar spesies bakteri yang sangat erat hubungannya satu dengan yang lain.
hidupnya itu di usus besar manusia dan hewan. Tanah air dapat pula ditemukan pada dekomposisi bakterial. Karena hidupnya yang pada keadaan normal di dalam usus besar manusia, bakteri ini juga sering disebut bakteri ekterik atau basil ekterik. Nah, gambar struktur bakteri. Bakteri berbentuk batang pendek, cocol basil negatif gram, ukuran 0,4 sampai 0,7 kali 1,4. Nah, sebagian besar gerak positif dan beberapa strain mempunyai kapsul. Escherichia coli merupakan flora normal saluran pencernaan dan merupakan salah satu bakteri yang menghasilkan indol positif dan tergolong bakteri yang cepat meragi laktosa. Nah, umumnya tidak menyebabkan hemolisa pada lempeng agar darah. Nah, struktur Escherichia coli memiliki beberapa antigen. Antigen yaitu ada antigen O atau somatik, bisa disebut dengan somatik, yang bersifat tahan panas atau termostabil dan terdiri dari lipopolisakarida yang mengandung glukosamin dan terdapat pada dinding sel bakteri gram negatif. Antigen H atau disebut juga flagel yang bersifat tidak tahan panas atau termolabil dan akan rusak pada suhu 100. 3. Antigen K atau kapsul atau juga disebut dengan environ antigen. Antigen ini terdapat pada permukaan luar bakteri, terdiri dari lipopolisakarida dan bersifat tidak tahan panas. Nah, ada juga antigen permukaan. Pada Escherichia coli paling tidak terdapat 2 primrea, yaitu tipe manosa sensitif atau pili. Yang kedua tipe matosa lecithin. Nah, kedua tipe primrea ini penting sebagai colonization factor, yaitu untuk memperlekatkan sel bakteri pada sel atau jaringan tuan rumah. Misal antigen CFAS1 dan 2 melekat heteropagonik Escherichia coli pada sel epitel usus binatang. Antigen kapsul K1 sering kali ditemukan Escherichia coli yang diisolasi dari pasien-pasien dengan bakteriemia serat neonatus yang menderita meningitis. Nah, pertama, antigen K1 itu menghalangi fagositosis sel kuman oleh leukosit eritrosit. Nah, ada 2 macam yang telah berhasil diisolasi dari Escherichia coli. Yang pertama itu toxic LT atau termolabil. 2, toxic ST atau termostabil. Produk kedua macam toksik itu diatur oleh plasmid yang mampu pindah dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lain. Terdapat 2 macam plasmid. Yang pertama, 1, plasmid mengode
membentuk toksik LT dan ST. Satu plasmid lainnya mengatur pembentukan toksik ST saja. Nah, seperti toksik kolera, toksik LT bekerja merangsang enzim adenin seklase yang terdapat di dalam sel epitel mukosa usus halus yang menyebabkan peningkatan aktivitas enzim tersebut dan terjadi peningkatan permeabilitas sel epitel usus sehingga terjadi akumulasi cairan di dalam usus dan berakhir dengan diare. Dan estotoksin. Bakteri Escherichia coli yang menimbulkan diare dengan infeksi langsung lapisan epitelium di dinding usus. Kelihatannya mungkin bahwa sekali infeksi lapisan usus terjadi, penyakit diare mungkin terjadi karena pengaruh racun Lipopolicasarida di dinding sel. Hemolisin membentukkan diatur oleh plasmid yang berukuran 41 megadalton yang bersifat toksin. Terdapat sel biarkan jaringan. Nah, gimana cara pengobatannya untuk menghilangkan bakteri Escherichia coli itu? Nah, bakteri Escherichia coli itu yang diisolasi dari infeksi di dalam masyarakat biasanya itu sensitif terhadap obat-obatan antimikroba yang digunakan untuk organisme gram negatif. Mungkin saja juga terdapat drying resistant terutama pada pasien dengan riwayat pengobatan antimikroba sebelumnya. Berbagai cara dapat digunakan untuk mencegah diare yang termasuk konsumsi setiap hari substancin bisfit musalicilat atau menonaktifkan E. coli enterotoksin infektron dan dosisnya teratur tetracycline atau obat antimikrobia lain untuk periode tertentu. Baik, segitu saja penjelasan yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.